terkait adanya pro dan kontra yang terjadi dalam hasil musdalup DPD Partai Hanura DKI Jakarta pada tanggal 9 sampai 10 Oktober 2021 yang lalu di Hotel Kartika Chandra Jakarta, yang telah memutuskan Jimmy CK terpilih sebagai Ketua DPD Partai Hanura DKI Jakarta. Untuk mengetahui permasalahan yang terjadi sebenarnya, Tim Informasi TV pada Minggu 24 Oktober 2021 menemui Ketua Bapilu DPC Partai Hanura Jakarta Timur dan Ketua terpilih DPD Partai Hanura DKI Jakarta di Kafe Skuter Kopi Manis Menteng, Jakarta Pusat. Terkait masalah tentang bacalon tadi, memang saudara Guntur ini sudah direkom oleh DPP ya, melalui Pak Oso lah ya. Nah, kalau saya berbicara tentang rekom ini kan hanya menyetujui gitu loh. Jadi bukan mutlak menjadi langsung kandidat dan terpilih gitu ya. Nah, disitulah makanya kami dengan beberapa dewan pimpinan cabang ya, terutama dari timur, dari selatan, dari utara ya kan, nah, termasuk barat lah ya, dari 4 wilayah lepas dari pusat ya. Nah, itu kita mengkaji kembali Mbak, mengkaji bahwa benarkah yang namanya rekom ketum itu merupakan keputusan mutlak gitu loh, bahwa Pak Guntur ini, Haji Guntur ini secara otomatis menjadi ketua DPD DKI kan, seperti itu ya Mbak. Di celah-celah itu bahwa mekanisme yang terjadi pada saat musdalup itu, di situ kan tertuang bahwa rekom dari DPC juga itu sangat menentukan 30% apabila 2 DPC mengusung bacalon, maka bacalon itu bisa maju, ditetapkan sebagai bacalon untuk bertarung gitu loh ya kan. Nah, akhirnya kita sepakati dengan beberapa DPC, khususnya 4 DPC, memberikan rekom, jadi mengusung dan mencalonkan Bapak Jimmy JK ini sebagai kandidat DPD DKI. Nah, pada saat itu kan pimpinan sidang sudah menyetujui pada saat itu, maka akhirnya Bang Jimmy mendaftarkan diri langsung. Kan beliau ini tadi memang kita tidak memunculkan gitu loh. Kita kan dalam persidangan ini minta persetujuan dari pimpinan sidang, ya kan? Akhirnya pimpinan sidang menyetujui, barulah Pak Jimmy ini mendaftarkan diri. Nah, setelah mendaftarkan diri, ditanya oleh pimpinan sidang, Bapak Didi ya, mana rekom dari DPC? Akhirnya kita serahkan itu rekom. Tapi sebelum diserahkan kan masing-masing wilayah secara pandangan umum itu diberikan kesempatan untuk menyampaikan usungannya dan mendukungnya gitu ya. Akhirnya kita proses berjalan pada saat itu, terutama dari selatan mendukung saudara Jimmy sebagai kandidat calon DPD DKI hasil rekom ya. Terus dari utara pun sama seperti apa yang disampaikan oleh Jakarta Selatan, termasuk juga Jakarta Barat. Nah, terakhir timur. Kenapa timur dipersoalkan gitu loh? Dengan pernyataan Pak Guntur ini sebagai bacalon, kan dia bukan pengurus BPH DPC. Kamilah pengurus DPC yang masih aktif gitu loh dengan jajarannya. Karena pada saat itu ketua kantor mengundurkan diri Mbak, jadi tidak semuanya mengundurkan diri. Berarti 15 personil yang ada di DPC, kita lakukanlah rapat untuk penggantian kekosongan jabatan dari ketua kantor gitu loh ya. Maka saya di situ kan sebagai urutan pertama dari kantor. Nah, akhirnya datanglah surat edaran itu yang langsung PLT Pak Japar Bajeber menginstruksikan kepada kami segera melakukan rapat internal. Rapat internal itu memilih salah satu wakil ketua untuk diutus menjadi peserta. Nah, itu kami rapat di Baso Charles
dengan dihadiri 15 anggota DPC di situ. Ada terlampir kok surat itu, saya udah serahkan ke Pak Japar Bajeber, termasuk juga dokumentasinya dan berita acaranya. Nah, kami diutus oleh beberapa DPC untuk mendampingi sebagai peserta. Jadi kalau mengenai sekretaris Pak Aswan itu masih ada, gitu loh. Jadi tetap dia sebagai sekretaris DPC. Yang kedua, bendahara juga masih ada. Jadi gitu, Pak. Jadi kan utusan itu kan KSD, ketua sekretaris bendahara. Jadi saya hanya menggantikan saudara Kanter yang sifatnya dipilih melalui musyawarah internal sesuai dengan surat yang diinstruksikan oleh PLT Bapak Bajeber. Ruang itu baik internal maupun eksternal, yang penting mendapatkan rekom dari dua ketua DPC itu dinyatakan sah untuk menjadi bacalon. Walaupun di luar dari internal kepengurusan. Oke. Dan itu pun juga kami bukan serta-merta mendorong, tidak, tapi kan kita melalui persidangan gitu loh. Dan ketua sidang menyatakan ini silakan, tidak masalah. Kan di situ ya, Mbak. Yang namanya kita berpolitik ingin membuat wacana demokrasi ini terbuka, jadi bukan sistemnya penunjukan, ya kita lakukan hal itu, perubahan itu, Mbak. Jadi seperti itulah. Nah, soal menang dan kalah ini kan tergantung dari strategi masing-masing, antara kedekatan baik Pak Guntur sebagai internal, ya kan, maupun Pak Jimmy sebagai eksternal. Itu aja kalau saya. Ya. Nah, sekarang kan kita lagi menunggu SK-nya, Pak ya. SK belum keluar. Nah, itu bagaimana sendiri? Nah, kalau mengenai SK, proses berjalan. Kemarin kan sudah diserahkan Pataka ya sama Pak Japar Bajeber kepada Pak Jimmy. Pak Japar Bajeber ini adalah PLT. PLT ini tugasnya hanya mengantarkan muscapluk. Setelah itu sudah terpilih ketua Jimmy selaku ketua DPD ya, hasil musdaluk, ya mau nggak mau kan disahkan lah ya, dan diserahkanlah Pataka itu terhadap PLT kepada Pak Jimmy. Alhamdulillah ya, saya merasa terpanggil dan merasa terhormat saya bisa bergabung di keluarga besar Partai Hanura. Dalam satu demokrasi tentu itu sudah biasa ya. Jika memang ada sesuatu yang menurut mereka ini tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan undang-undang, terutama sesuai dengan ADART partai, saya pikir sah-sah saja. Dan saya sangat melihat bahwa Partai Hanura ini adalah partai yang menjunjung tinggi demokrasi. Jadi saya pikir kalaupun misalnya ada seperti disampaikan tadi, mungkin ada gugatan atau sedikit penolakan atau seperti apa, saya pikir sah-sah saja. Secara de facto saya terpilih sebagai ketua Hanura DKI Jakarta, tapi secara de jure saya belum mempunyai SK. Saya hanya mengharapkan bahwa kehadiran saya dan gerbong saya, jadi saya melangkah ke Hanura ini bukan melenggang kangkung sendirian, tapi saya membawa gerbong besar. Kiranya saya bisa diterima menjadi keluarga besar Partai Hanura, karena saya berniat untuk totalitas berjuang untuk kebesaran partai, terutama kalau untuk DKI mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada utusan-utusan Partai Hanura yang tentunya akan memberikan, insya Allah akan memberikan yang terbaik buat masyarakat. Satu, kedua, kalau untuk masalah tadi ada gugatan atau penolakan atau seperti apapun itu atau pengadilan, saya menyerahkan semua kepada partai, karena
tentu partai akan memberikan keputusan yang terbaik sesuai dengan aturan partai, aturan main. Dan saya menyatakan di sini bahwa kehadiran saya di Partai Hanura kiranya jangan menjadi polemik. Kalau itu menjadi polemik, saya Legowo akan mundur kalau itu jadi polemik. Karena kehadiran saya tidak mau membawa polemik. Justru kehadiran saya di Hanura, saya ingin bersinergi dengan para teman-teman di Hanura. Ketiga, menyikapi adanya gugatan atau adanya penolakan, saya tetap menjunjung tinggi aturan partai dan saya tetap menghormati. Ya. Mungkin ada dua calon, Bang Servas dan Bang Guntur. Saya yakin beliau berdua itu adalah kader partai Hanura terbaik. Saya yakin bahwa niat, ketulusan, loyalitas mungkin lebih jauh dari saya terhadap Partai Hanura, karena mereka adalah kader dan saya bukan, saya dari eksternal. Saya mengakui, saya menghormati, dan Partai Hanura memang pantas mempunyai kader-kader terbaik seperti mereka. Ya, tapi saya memohon kiranya dalam persoalan ini silaturahmi kita tetap terjaga, persatuan partai tetap terjaga, tidak ada yang terpecah. Dan saya tidak banyak komen untuk maksud dan tujuan teman-teman, sahabat-sahabat senior saya itu. Tapi saya yakin bahwa apa yang mereka tuntut atau yang mereka kehendaki atau yang mereka inginkan adalah sesuatu yang terbaik bagi partai. Sebagai ketua terpilih DPD Partai Hanura DKI Jakarta, Jimmy JK, yang kedatangannya ke Partai Hanura ini mempunyai niat baik untuk membuat kembali kejayaan Partai Hanura DKI Jakarta ini, berharap untuk SK resmi pengangkatannya segera ia terima. Dari Menteng, Jakarta Pusat, Tim Informasi TV melaporkan.